welcome back di vlog Kandia sama saya Tiffen. Hari ini kita ada di sirkuit Karawaci dan kita mau ketemu sama salah satu drifter nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Akbar Rais. Yuk, langsung kita ke sana. Wah, mobilnya ada banyak. Mas Akbar di mana ya? Kayaknya ini kosong. Ah, ini dia. Halo Mas Akbar. Hai Tiffen. Apa kabar? Baik dong, apa kabar? Banyak banget ya mobilnya? Ah enggak, kebetulan lagi panasin aja. Oh, panasin aja. Lagi manasin mobil. Boleh kita jelaskan mobil dikit? Boleh dong. Pengen tahu? Banyak juga boleh. Banyak boleh. Jadi dikit atau banyak? Setengah-setengah aja. Ya Ya? udah banyak aja. Mau tanya dari yang sebelah mana? Yang ini. Oke, ini mobil salah satu mobil pertama. Oh, mobil ini salah satu pertama. mobil pertama aku. First Love Yes, BMW E30. 30. Jadi first love-nya itu dulu sama mobil ya, suka-sukanya sama ini. Oke. Dan ini juga salah satu mobil yang pertama, dulu sempat dijual. Salah satu pemberian dari my father lah, almarhum. Udah nggak ada, tapi terus sempat kejual dan kita beli lagi. Beli lagi, gak Beli bisa lagi. tahan ya? Ya, Beli lagi. Abis itu kita modifikasi, ini full modifikasi. Jadi dari mulai engine, kaki-kaki, interior, eksterior, semuanya kita modif. Berapa lama? Around 7 tahun. 7 tahun satu mobil? Satu mobil 7 tahun. Soalnya nggak punya uang, jadi nyicil pelan-pelan. Oh, oke, pelan-pelan, beli Pelan-pelan. dikit. Iya, kan ini bukan menjadi mobil yang prioritas. Oke. Jadi ini mobil yang biasanya dipakai buat kalau weekend, pagi-pagi mau cari sarapan gitu. Terus kita ada apa lagi? Kebetulan di sini lagi bawa ini juga, di samping ini ada BMW juga. Ini juga Ini drift. mobil balap, benar, mobil drift. Mobil Ini drift, BMW M6, basicnya itu BMW M6 tahun 2006. Nah, kita rubah semuanya menjadi mobil balap. Mobil balap. Jadi semuanya kita modifikasi selayaknya mobil balap, dari mulai roll cage, bucket seat, segala macam faktor safety-nya itu semua udah jadi mobil balap semuanya. Gila kalau lihat di dalamnya. Ini bakal panas banget ya dalam mobil Iya. ini. AC-nya nggak ada. Gasnya nggak ada, AC-nya nggak ada teknologi di dalam. Iya. Cuman ngelihat kabel sama besi aja di sini. Semua BMW. Semua BMW. Suka, paling suka. Emang paling suka lebih ke emotional brand ya. Oke. Ya kan. Pernah coba beberapa brand lain, nggak terlalu suka. Maksudnya nggak terlalu nyaman. Memang enaknya nyamannya sama BMW. Tapi setelah kita pakai itu, jadi kayak nggak mau pakai yang lain. Tapi mobil untuk drift bisa merek apa? Bisa brand apa? Banyak, justru banyak kan mobil Jepang. Nah kayak gini contohnya, ini kan mobil BMW kan bodinya Eropa. Mesinnya kita pakai mesin Jepang, mesinnya Toyota Supra. Mesin juga di, oke. Mesin semua kita gini, ganti. oke. Jadi semuanya, ini salah satu yang ganti mesin Jepang. Yang E30 pun juga pakai mesin Jepang juga. Mesinnya Silvia, yang ini mesinnya Toyota Supra. Oh, Toyota. Ini mesinnya Supra. Nissan, ini mesinnya Toyota. Bodinya aja BMW. Bodinya aja. Mm-mm. Gitu. Berarti ini beli kapan? Ini baru 2 tahun lah, baru Oh, bangunnya baru. baru 2 tahun. Masih baru ya? Baru 2 tahun. Terus ini apa? Oke, kita jalan ke sini. Nah, ini juga salah satu mobil pertama waktu itu kita bikin mobil balap. Ini BMW M46 tahun 2002. Bedanya sama yang ini, mobil ini mesinnya masih mesin standarnya BMW. Jadi memang diganti ya? memang nggak dirubah. Cuman di sini kita semuanya kita enteng-entengin. Kamu tahu nggak enteng-entengin? Enggak. Jadi kalau berat dipapas jadi tipis. Untuk beratnya lebih kurang. Jadi ringan. Oke. Mungkin kalau misalnya biasanya 1.500 kilo, ini mungkin cuma 1.000 kilo. Oke. Gitu. Nggak Kita bisa ganti. nyebut lebih. Iya. Ini kita bisa ngelihat dari sini. Contoh, ini semua udah bukan besi. Ini udah carbon fiber semua. Carbon fiber lebih light. Iya. Kecuali ini. Kalau ini secara regulasi, kalau kita mau pakai buat balap, dia harus pakai yang besi. Jadi ini Yang besi. besi. Tapi kalau ini udah carbon Oh fiber. iya, ini ada pintu di belakang. Ya, ini lebih lightweight. Kamu bisa lihat di dalam. Oh ya, kosong. Di dalam kosong. Orang bisa duduk di sana atau nggak boleh? Kamu mau coba nggak duduk di sini? Tapi nggak ada kursi. Nggak ada kursi. Nggak ada kursi, ada ini yang keluar. Iya. Nah, kalau ini memang kita biasanya standar supaya mobilnya lebih durability. Beda sama yang tadi yang M6 itu mobil yang kompetisi kelas pro lah. Kelas Jadi horsepower-nya lebih tinggi. Kalau yang ini horsepower-nya nggak terlalu besar, cuman durability. Mobilnya bisa dipakai terus-terus. Wow, keren.
Terus tinggal yang lagi kelihatan baru banget. Iya, itu kita tutup. Jadi kamu boleh nutup deh. Kamu rasain kayak nutup mobil biasa atau enggak? Beda banget kan? Enggak bisa sendiri. Ini enteng banget mobil Seperti pintunya. saya baru rusak mobilnya. Iya, ini karena mobil balap suka tabrak-tabrak. Tabrak ya berarti. Kalau di drift ya. dia memang tabrak-tabrak. Ini udah jadi, kalau sekarang ini jadi mobil kita pakai buat latihan. Iya. Kita sebutnya misal car. Jadi kalau kita tabrak-tabrak pakai mobil ini. Nggak apa-apa, udah. Soalnya kalau yang M6 itu kita buat mobil kompetisi. Sayang, dan ini mobilnya juga suka dipakai buat kontes. Jadi suka di show car lah. Jadi show car karena mobilnya juga rare. Karena ini lebih bersih, lebih lagi Iya, kayak... lebih kayak mobil. Tapi logo BMW hilang. Iya, kita tutupin karena nggak disponsorin BMW. Oh, oke. Bercanda ya, BMW nanti sponsorin ya. Nah, yang terakhir ini BMW F30. F30. F30 ini BMW. Ini modif apa ya? Ini aja. Ini oke. Ini yang dimodif simple, lebih di segmen kaki-kaki aja. Kita ganti velg. Semua mobil pasti ganti velg kan? Iya. Sama kayak cewek, tasnya banyak, ya kan? Nah, kalau Tasnya mobil banyak, ini velgnya banyak. Tapi ada yang unik, di velg ini, di hampir di semua mobil ini, velgnya itu ada nama akunya. Oh iya? Yes, coba aja kamu lihat. Ada nggak? Ah, ini. Isi? Akbar Rais. Yes. Dari... Oh, bisa di apa? Personalize. Iya, jadi velg yang kita pakai di mobil ini dan di mobil lain itu masing-masing berbeda, tapi serinya sama. Serinya sama. Serinya sama, ada Akbar Raisnya semua. Ini yang kebetulan ini yang seri ketiga. Yang di M6 seri kedua. Yang di BMW M46 seri pertama. Tapi ini kayak mobil ini untuk keluar jalan-jalan. Untuk jalan-jalan. Bukan untuk drift kan? Bukan untuk drift. Jadi ini benar-benar mobil untuk jalan-jalan. Setiap hari boleh dipakai. Setiap hari kita pakai. Nah, ini banyak orang kan yang ngambil mobil ini, banyak kan ngambil serinya 320 atau 328. Kebetulan kalau aku sukanya yang performance kan. Jadi kita ngambilnya yang mesinnya inline 6. Oke. Jadi inline 6 itu dia ngambil yang 335. 335 itu lumayan jarang unitnya, jadi ini lumayan rare juga. Dan kalaupun ada pasti harganya lebih mahal daripada yang 320 atau 330-nya. Karena kalau kita beli M buat daily itu sayang. Sedangkan kan mesinnya kurang lebih sama. Ini udah 306 horsepower standarnya. Jadi ini yang dimodifikasi selain velg, kita juga knalpot. Knalpotnya kita bikin yang valvetronic. Jadi kalau masuk ke rumah bisa kita matiin. Knalpot kayak berisik atau? Berisik. Kalau ya, misalnya mau dibikin berisik, kita bisa bikin berisik. Kalau mau dibikin silent, kita bisa bikin silent. Gitu. Terus kapan mulai menarik kayak mobil drifting, mobil apa namanya modif kayak gitu? Kalau modif sih mungkin udah dari dulu ya, dari zaman kuliah. Nah, iya, drifting pun juga pas kenal mobil kebetulan langsung kenalnya drifting. Jadi kita mulainya udah drifting duluan pada saat itu. Jadi satu dunia kan. Jadi kan dulu tuh sempat ada film namanya Fast and Furious Tokyo Drift. Pernah nonton dong? Pernah dong. Ada satu adegan di mana ada dua cewek di dalam mobil, tiba-tiba diputerin sama cowok, terus tiba-tiba dikasih nomor telepon. Ingat gak? Iya. Gara-gara adegan itu, aku jadi tertarik belajar drifting. Mau cobain ini mau juga. Mau cobain. Kayaknya menarik nih gitu kan. Menarik. Dan berarti sudah lama banget ya? Udah start drifting itu aku dari 2007. 2007-2008 startnya. Jadi udah lumayan lama lah. Terus kayak hobinya jadi besar banget sampai mau bikin sekolah, mau bikin itu? Basically sebenarnya karena kita ngelihat dulu pada saat kita belajar itu nggak ada yang ngajarin. Jadi lama banget. Jadi tidak ada yang ngajarin, main di jalanan gitu kan, itu berbahaya kan. Sampai akhirnya kepikiran gimana sih kenapa nggak kita bikin sekolahnya aja buat sekolah ngedrift supaya orang-orang itu belajar gimana sih cara ngedrift di tempat yang benar. Contohnya sekarang ada di sirkuit, ini kan tempatnya tertutup, kita tidak mengganggu orang lain gitu, dan kita udah ngasih tahu ngasih tahu ke muridnya stepnya apa aja sih. Jadi kalau orang-orang yang baru belajar, dia bisa mangkas waktu, mungkin aku butuh 3 tahun buat belajar, 3 tahun itu bisa dipangkas menjadi mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekolah. Gitu. Terus kayak di Indonesia hobi ini kayak terkenal atau tidak? Nah kalau kita bicara soal terkenal atau enggak, drifting ini juga banyak orang yang tahu, ya kan, cuman banyak orang yang takut untuk terjun karena costnya terlalu tinggi. Tapi sebenarnya karena kurangnya informasi aja. Jadi kenapa salah satunya kenapa aku juga mau di industri ini, ya yang paling penting adalah pada saat kita bikin kejuaraan yang nontonnya ratusan ribu di YouTube. Jadi kayaknya memang ini salah satu olahraga yang akan diminati setelah zaman-zaman dulu ada slalom, ada balap rally.
ada balap off-road gitu. Dan sekarang nih anak-anak muda tuh sukanya drifting gitu. Jadi kita fokus di drifting supaya orang-orang yang terjun di dunia drifting mereka tahu harus ngapain di tempat yang seperti apa dengan mobil yang seperti apa. Gitu. Ini bisa dibilang olahraga atau hobi? Bisa dong, karena ada kejuaraannya. Ada kejuaraan FIA ya, ada kejuaraan dunianya juga. Iya, berarti olahraga kayak risiko besar atau kalau tahu? Lumayan besar. Kalau kita udah berbicara di dalam mesin bermotor ya pasti resikonya kan besar kan. Lumayan kan kalau kita kan, nabrak tembok, nabrak apa kan itu juga bahaya juga. Udah pernah kayak aksiden besar atau? Aksiden besar sih ya kalau sekedar tabrak-tabrakan sih udah pernah. Tapi nggak sampai ke rumah sakit? Nggak sampai di rumah sakit. Dulu paling parah itu ketika nabrak ini tangan. Oh, iya. Karena kita tangan disetir kan, jadi tangannya kalau you lihat di sini ini bekas dioperasi. Masih ada itu. Ya ini bekas dioperasi karena waktu itu uratnya ketarik, jadi dan nggak bisa dibalikin, jadi mau nggak mau harus dioperasi. Gara-gara tabrak? Gara-gara tabrakan itu. Gimana, kita coba nggak? Oh iya dong, udah jauh-jauh datang masa Dipen nggak nyobain buat ngedrift. Baru dicari tabrak aksiden, harusnya. Nggak, tapi itu mungkin 10 tahun yang lalu. Oh ya, kalau masih beginner lah. Iya kan. Belum nyaman. Pernah mendengar nggak pepatah we ever get young and stupid before we got old and wise, ya kan? Nah dulu mungkin kita masih bodoh gitu masih kan. Bodoh. Masih bodoh. Sekarang kita udah lebih mengerti lah, udah bisa udah lebih wise lah ya kan dalam mengambil keputusan. Kita bawa orang pun juga nggak bakal mungkin ekstrim gitu kan. Apalagi kalau pertama kali ya. Apalagi kalau pertama kali. Nah, biasanya kalau kita pertama kali ngajakin, kita suka ngasih challenge. Oke. Jadi nggak cuma duduk doang, diem. Berarti apa challenge-nya? Nanti kita pikirin ya. Kita pikirin ya. Yang mana mobil untuk drift? Kalau untuk drifting itu tadi ada 2 mobil yang di sebelah kanan. Itu dua-duanya adalah mobil yang dipakai drifting. Jadi yang satu mobil yang kita pakai misal car, kayak aku bilang tadi, yang satu memang kita pakai untuk competition car. Competition tuh untuk kelas pro, karena kan aku di Indonesia ini juga kelasnya udah pro. Di pro itu hanya nggak banyak, mungkin sekitar 20 sampai 30 orang, 20-an lah. Jadi nggak terlalu banyak di kelas pro, jadi susah banget untuk kita fight di kelas pro karena regulasinya bebas, nggak ada aturannya. Berarti bisa diajari pakai mobil ini atau yang lain? Kamu kan belum pernah, tapi bisa nyetir manual kan? Bisa, tapi di samping lain di Prancis ini. Oh berarti harus kayak gini sekarang? Nggak apa-apa kan, cuma satu aja ya kan? Yang penting ngelepas clutch-nya bisa kan? Nanti aku ada mobil sekolah kebetulan yang bisa kamu pakai, nanti aku akan minta tolong sama coach di sekolah aku untuk ngajarin kamu. Ada coachnya. Jadi nanti kita target kamu bisa bikin donat. Oh, pengen. Pengen kan? Pengen. Tapi kamu ikut dulu taksi drift. Oke. Udah siap? Saya ikut dulu, lihat, belajar, baru coba. Oke. Kalau gitu kita langsung taksi drift aja ya? Oke, yuk. Oke, yuk. Kita harus kesana dulu. Pakai helmet dulu. Iya. Belajar. Oke. Dan nanti pas nanti pas coba lagi, sekarang kan oke 1 putaran nih. Begitu kamu start, mobil kan akan start sliding, start drifting. Pas start drifting, lepas tadi steering. Let go of the steering wheel. Oke. Tunggu dulu sampai mobilnya drifting, baru kita lepas. Nanti aku akan teriak ya, lepas gitu baru kamu lepas. Sampai mentok aja nggak apa-apa. Kenapa gak berani sampai itu? Nggak apa-apa, kita harus angry.
Habis drift banget Seru langsung banget. turun masih keringetan. Tapi capek juga Coba ya. lihat tangannya begini. Oke. Lagi adrenalin naik turun. Adrenalin ya. Gimana rasanya? Enak, enak banget. Enak banget ya. Mau belajar, Mau belajar. mau bisa bikin sendiri seru. Seru kan? Tapi kayak agak takut juga sih. Takutnya Kalau kenapa? Lihat apa wallnya? Lihat dekat- wall ya? Dekat banget sama wall ya? Tadi ada 2 mobil. Kalau di depan aman. Tapi kalau kita di belakang, Kita kan nggak tahu dekat- mobil iya, depan kan? Dekat banget. Wah, tapi seru. Sumpah seru, harus coba. Nah, tapi itu nggak boleh sembarangan orang untuk coba. Nggak boleh di tempat sembarangan, harus di tempat yang benar. Kayak Tempat gini, siap tempat nih. latihan, terus mobilnya juga digunakan mobil yang benar. Nggak boleh coach. naik Pajero Sport Iya. gitu, atau Kijang yang tinggi-tinggi Bahaya gitu, nanti, bahaya. bahaya. Turun kebalik. Nggak boleh Mobil yang dipakai itu semua pasti sudah dimodifikasi. Jadi buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan coba-coba di jalan raya, karena berbahaya sekali. There is rules. Iya, kamu juga nggak boleh coba di rumah. Saya gak akan coba. Nggak, jadi kalau kamu mau belajar harus ke sekolahku. Oke, boleh. Siap. Nanti kayak Prestige juga ya? Oh pasti dong, pastinya dong. Udah Kalau di beberapa sana. kali ke Prestige, nanti kita mampir ke sana. Oke, Nanti siap. kita pilih mobil di Prestige, kita coba buat drifting gimana? Tesla? Tesla Mau coba gampang, udah pernah Tesla. Yang udah lain pernah. dong. Apa ya yang seru untuk drifting? Lambo, Rolls Royce. Ferrari. Ayo Bro Rudi, kan kemarin Lambo udah. Coba Ferrari kita kirim di Ferrari, sini, ya kan? ayo. Kalau Lambo kan udah kemarin. Oke. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, thank you. Jangan Yes. kapok-kapok main ke J9 XR. Siap. Kita latihan drifting ataupun mau sekali-sekali ajakin teman-teman dari Prestige untuk ikutan drifting boleh loh. Di sini. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like everything lah untuk Prestige Production. Dadah.